Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan pelajari tentang material aljabar, materi SMP atau MTS kelas 7. Nah, pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bentuk dan unsur aljabar. Pertama, bentuk aljabar seperti ini, itu 2x ya. Kedua 5x kurang 37, x kuadrat tambah 5x kurang 6. Nah, inilah bentuk aljabar. Nah, suku aljabar, kita perhatikan dari bentuk aljabar 2x terdiri dari satu suku. Nah, disebut dengan monomial. Jadi 2x itu hanya ada satu suku. Nah, bentuk aljabar yang ini 5x kurang 37 terdiri dari dua suku, disebut binomial. Suku pertama 5x, suku kedua 37. Bentuk aljabar x pangkat 2 tambah 5x kurang 6 terdiri dari tiga suku, atau disebut dengan trinomial. Suku pertama ini x pangkat 2, suku kedua 5x, dan suku ketiga 6. Bentuk aljabar x pangkat 2 tambah 5y pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4y ini terdiri dari 4 suku ya, 1, 2, 3, 4, disebut polinomial. Nah, adapun unsur aljabar, pertama itu variabel. Variabel itu pengganti suatu nilai yang belum jelas nilainya, atau juga disebut dengan peubah. Biasanya ditulis dalam bentuk huruf kecil A, B, C, D, X, Y, dan sebagainya. Contohnya ini adalah bentuk aljabar x tambah 5y kurang 9. Untuk x itu disebut variabel x, dan y disebut variabel y. Nah, itu ya. Jadi variabel adalah suatu pengganti bilangan, lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan ditulis dalam bentuk huruf kecil. Kita lanjut, koefisien. Koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel, atau bisa juga disebut dengan faktor pengali dari variabel. Contohnya ini, 2x tambah 5y kurang 4, maka 2 itu, ya angka 2 itu yang di samping variabel, itu disebut koefisien dari x. Dan angka 5, koefisien dari y. Ya, jadi koefisien itu yang berdampingan dengan variabel. Nah, adapun yang angka 4 itu bentuk sendiri, disebut konstanta, bilangan pada bentuk aljabar yang hanya memuat angka dan tidak mengandung variabel. Ya, jadi dia berdiri sendiri, angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Ini contohnya. 4 itu disebut konstanta. Nah, kita akan melihat operasi pada aljabar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama, penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contoh suku sejenis adalah nomor 1, 4x tambah 5x. Ini sejenis ya, karena suku ini memiliki variabel berpangkat 1, dan ini juga variabelnya berpangkat 1. Jadi sejenis sukunya, sehingga yang dijumlahkan adalah, kalau penjumlahan aljabar, yang dijumlahkan adalah koefisien 4 ditambah 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, x nya kita tulis ulang. Nah, contoh soal kedua, kita lihat ya, 4x tambah 3y tambah 7x tambah 3. Nah, kita perhatikan dulu yang sejenis. Suku sejenis adalah 4x dan 7x. 4x tidak sejenis dengan 3y karena variabelnya beda.
Nah, maka yang harus dijumlahkan dulu adalah yang sejenis, maka 4x ditambah 7x sama dengan 11x. Sisanya karena 3x tidak memiliki 3y tidak memiliki pasangan, ya, maka dia ditulis ulang, dan 3 juga sedemikian. Nah, inilah hasil penjumlahannya. Nah, untuk ketiga juga seperti itu, yang sejenis ya, maka 4x pangkat 2 itu kita jumlahkan dengan x pangkat 2. Hasilnya adalah 5x pangkat 2 dan 3y ditambah 5y sama dengan 8y. 8y ya, ya, oke. Nah, untuk pengurangan aljabar juga sama. Jadi penjumlahan yang pengurangan itu bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Jadi dan tidak bisa dilakukan pada suku yang tidak sejenis. 8x kurang 5x ya seperti tadi, 8 kurang 5 3x berarti. Nomor contoh yang kedua, pengurangan kedua, 4x tambah 3y kurang 7x tambah 3. Jadi pertama 4x dikurang 7 ya, 4x kurang 7. 4x ini kurang 7 sama dengan negatif 3x. Karena 3y tidak memiliki pasangan, maka kita tulis kembali. Dan 3 ini, karena sini ada tanda negatif 3, maka kita tulis negatif 3. Nah, untuk nomor 3, ya, yang kita kurangkan adalah 4x pangkat 2 dikurang x, hasilnya 3x pangkat 2. Dan 3y ini, 3y sejenis, sukunya sejenis dengan 5y, maka 3y kurang 5y sama dengan negatif 2y. Itu tadi kata kunci pada penjumlahan aljabar dan pengurangan aljabar adalah bisa dilakukan ketika suku aljabar itu sejenis, ya, dan tidak bisa dilakukan penjumlahan pengurangan jika sukunya tidak sejenis. Untuk pembahasan perkalian dan pembagian aljabar itu nanti bahas di video yang lain. Jadi terima kasih sudah menonton. Ini pesan dari Sir. Semoga bermanfaat.